Satreskrim Polresta Banda Aceh menetapkan satu orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia. Sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Belang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu yang lalu. Penetapan tersangka tersebut dilakukan pada 15 Desember 2023. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News Indra Wijaya. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Indra. Ya baik, terima kasih Nina. Selamat siang, Tribuners dapat disampaikan tim Polresta Banda Aceh menetapkan seorang tersangka atas dugaan tindak pidana penyelundupan manusia atau People's Smuggling pada 15 Desember lalu. Nah, penetapan tersangka ini dilakukan oleh pihak kepolisian setelah mendapatkan alat bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana penyelundupan tersebut. Tersangka tersangka ialah MA 35 tahun yang merupakan warga kewarganegaraan Myanmar, di mana ia diduga melakukan penyelundupan terhadap 137 etnis Rohingya yang mendarat di pesisir pantai Belangkulam, Kecamatan Mustiraya pada minggu lalu. Nah, selain itu juga berdasarkan keterangan yang kami terima dari Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Landri, tersangka ini melakukan penyelundupan terhadap 137 etnis Rohingya ini dengan cara melakukan pengutipan uang sebesar 100.000 taka hingga 120.000 taka, atau jika dirupiahkan itu antara 14 hingga 17 juta rupiah, di mana MA ini melancarkan modus penyelundupan ini dengan memanfaatkan rasa iba masyarakat Aceh, sehingga ia dengan mudah masuk ke wilayah pesisir Aceh. Selain itu juga nih, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan kronologi penangkapan, awal mula 137 etnis Rohingya ini terdapat di Kecamatan Blang Ulam. MA dan temannya AH saat itu juga sempat memisahkan diri dari kelompok etnis Rohingya yang terdapat di pesisir pantai Blang Ulam itu. Namun saat hendak memisahkan diri dan melarikan diri, MA ini bersama temannya ketahuan oleh masyarakat setempat, sehingga keduanya langsung diamankan dan diserahkan ke aparat kepolisian. Nah, berdasarkan keterangan MA ini bahwa mereka memisahkan diri hendak mencari makanan dan minuman. Namun saat mendengar keterangan tersangka, polisi merasa janggal dan mengamankan barang bukti berupa 2 unit handphone merek Oppo, di mana dalam handphone itu mereka mendapati ada sebuah video saat MA ini melakukan transaksi dengan salah satu agen besar yang berada di Bangladesh. Nah, selain itu, setelah menerima informasi tersebut, kemudian pihak kepolisian terus menggali lebih dalam, di mana dengan melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang etnis Rohingya yang terdapat di Kecamatan Blangula, Kecamatan Mustiraya. Nah, dari keterangan para saksi, diketahui bahwa MA ini berperan sebagai jurumudi atau kapten kapal yang membawa 137 etnis Rohingya itu, di mana ia menghimpun ataupun mengajak para etnis Rohingya yang berasal dari Camp Tupalong di area Basan itu untuk pergi dari camp dengan membayar 100.000 hingga 120.000 taka per kepala. Nah, selain itu juga setelah mendapatkan uang dari hasil pengutipan dari para etnis Rohingya itu, uang tersebut kemudian digunakan MA untuk membeli kapal milik nelayan yang berada di Bangladesh sebesar seharga 2 juta taka, atau jika dirupiahkan itu sebesar 230 juta rupiah. Nah, kapal tersebut kemudian yang bertuliskan Nazma kemudian digunakan MA untuk pergi dari perairan Bangladesh menuju Indonesia. Nah, selain itu juga berdasarkan keterangan yang kami terima dari Kapolresta Banda Aceh, bahwa 137 etnis Rohingya yang mendarat di pesisir pantai Blangkulam itu tidak semua warga Rohingya dan juga tidak semua memiliki kartu identitas UNHCR.
di mana 2 diantaranya itu merupakan warga Bangladesh yang ikut menumpang uh, di atas kapal yang dikomandoi oleh MA. Nah, selain itu juga dari hasil pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pemeriksaan saksi-saksi, bahwa mereka mengaku pergi ke Indonesia itu tidak dalam kondisi memburuk ataupun kondisi yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja di area camp Bangladesh. Maksudnya di mana kondisi ekonomi mereka itu tidak terlalu buruk sehingga mereka bertujuan pergi keluar dari Bangladesh itu dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Awal mulanya mereka ini pergi dari Bangladesh hendak pergi dari Bangladesh dengan tujuan Malaysia yang untuk menemui keluarga dan sanak famili mereka. Namun di pertengahan jalan pihak etnis Rohingya ini kemudian menetapkan untuk pergi ke Indonesia lantaran belajar dari beberapa tahun yang lalu di mana etnis Rohingya yang terdapat di Provinsi Aceh ini mendapat sambutan baik dari masyarakat Aceh. Dengan atas nama kemanusiaan pula mereka memanfaatkan rasa iba masyarakat Aceh ini untuk berangkat keluar dari Bangladesh. Nah, selain itu juga dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, MA ini sebelumnya juga pernah mendarat di wilayah pesisir Aceh Timur dan diletakkan di pengungsian di Aceh, maksud kami di Aceh Utara pada 2022 lalu. Nah, setelah 2 bulan, maksud kami setelah 3 bulan berada di kamp pengungsian, kemudian MA ini melarikan diri melalui Dumai, Kepulauan Riau menuju Malaysia. Nah, di Malaysia ini MA sempat bekerja selama 7 bulan lamanya. Setelah bekerja selama 7 bulan di sana, kemudian ia kembali ke Cox's Bazar guna menghimpun para etnis Rohingya lainnya untuk keluar dari sana dengan mematok harga sebesar 100.000 hingga 120.000 taka. Nah, akibat perbuatannya, MA ini diganjar Undang-Undang Keimigrasian pasal 120 ayat 1 nomor 6 tahun 2011. Demikian rekan Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Indra Wijaya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli. Bahwa dari 137 etnis Rohingya yang terdampar di Kecamatan Masjid Raya itu, ada sebagian yang tidak memiliki kartu UNHCR. Artinya dapat disimpulkan di sini bahwa yang terdampar beberapa waktu yang lalu itu tidak semuanya pengungsi yang dari Cox's Bazar. Kemudian dari hasil penelusuran kami juga, dari 137 tersebut ada 2 orang yang kami temukan sebagai warga negara Bangladesh, bukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.